Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, anak-anak soleh dan soleha kelas 7 Cut Nyadin yang sama-sama mengharap ridho Allah ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Habib sampaikan karena hari ini Pak Habib tidak bisa mendampingi kalian semuanya untuk membersamai kalian untuk dalam aktivitas KBM di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam yang karena ada beberapa agenda yang memang tidak bisa Pak Habib tinggalkan. Jadi nanti hari ini Pak Habib akan membuatkan video ya, yaitu yang berkaitan dengan materi klasifikasi makhluk hidup lanjutan dari sistem 5 kingdom yang kemarin sudah kita bahas. Ya, jadi harapannya nanti setelah kalian menyimak video yang Pak Habib sampaikan di link YouTube ya, nanti kalian boleh meninggalkan jejak ya, silahkan di situ kalian tulis di kolom komentar nama dan kelas ya sebagai bukti bahwasanya kalian sudah melihat video yang Pak Habib sampaikan. Baik, langsung saja mungkin saya akan share screen berkaitan dengan materi yang akan Pak Habib sampaikan ya. Ini berkaitan dengan kingdom Plante dan juga kingdom Animalia, yang dimana dua kingdom terakhir kita ini ya merupakan bagian pelengkap dari sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Jika kita lihat pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, dan juga ada kingdom Fungi. Nah, kali ini kita lanjut ke kingdom Plante dan juga kingdom Animalia ya, dimana di dua kingdom ini belum sempat kita bahas kemarin ya, karena waktunya yang memang terbatas. Nah, mungkin sedikit mereview lagi ya tentang sistem klasifikasi 5 kingdom yang memang sudah kita pelajari kemarin ya. Ini yang pertama ada kingdom Monera, mana kingdom Monera di sini adalah sejenis anggotanya ini terdiri dari makhluk hidup bersel tunggal ya, atau uniseluler, organisme uniseluler yang memang dia ini tidak memiliki membran inti sel atau disebut juga sebagai organisme prokariotik. Nah, contohnya adalah paramecium ya, dan cyanobacter serta bakteri. Nah, kemudian yang di kingdom Protista ini ya memiliki ciri-ciri organismenya, sebagian sudah ada yang multiseluler dan juga ada yang uniseluler. Dan juga di sini pada kingdom Protista ini organismenya sudah memiliki membran inti sel yang disebut sebagai organisme eukariotik. Nah, ingatkan lagi untuk Protista dibagi menjadi dua jenis ya, berdasarkan kemiripannya. Ada yang mirip dengan hewan dan juga ada yang mirip dengan tumbuhan. Kalau yang mirip dengan hewan itu dinamakan sebagai protozoa, sedangkan yang mirip dengan tumbuhan itu bisa disebut sebagai alga atau ganggam. Nah, dan ada juga Protista yang mirip jamur. Kemudian ini mengingatkan juga ya, yang ketiga ada kingdom Fungi, di mana anggota dari kingdom Fungi ini adalah berbagai macam jenis jamur ya. Di mana jamur ini organismenya belum memiliki membran inti sel, dan biasanya dari organisme jamur ini dia
dinding selnya terbuat dari zat kitin atau zat lilin. Ya, banyak ya pengelompokan jamur, contohnya ada jamur tempe, jamur oncom, jamur nasi, jamur merang, jamur kuping, ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kingdom plante ya, yang pada pagi hari ini akan sama-sama kita coba bahas ya. Kalau kalian lihat di buku paket ini bisa dilihat di halaman 66 ya, di buku paket IPA kelas 7-nya di sini. Untuk kingdom plante sendiri merupakan suatu kingdom yang memang berisikan anggotanya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi untuk kingdom plante sendiri, dan secara garis besar dia dibagi menjadi dua golongan. Ya, yang pertama itu ada tumbuhan tingkat rendah dan yang kedua ada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, di mana di masing-masing penggolongan ini dia didasarkan dari cara perkembangbiakannya. Ya, kalau yang tumbuhan tingkat rendah, yaitu perkembangbiakannya belum menggunakan biji. Sedangkan kalau yang tumbuhan tingkat tinggi, dia perkembangbiakannya sudah menggunakan biji. Ya, apa saja sih Pak contoh-contoh dari tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah? Nah, ini salah satunya ada, yang pertama ada lumut, ya. Lumut atau nama lainnya adalah Bryophyta. Oke, lumut, nama lainnya adalah Bryophyta. Nah, lumut ini dia juga memiliki karakteristik ya. Yang pertama, lumut itu sudah memiliki bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Hanya saja belum dapat dibedakan antara ketiganya. Jadi maksudnya antara akar, batang, dan daun itu belum terlihat jelas ya, terlihat dengan jelas. Makanya dia di sini disebutkan memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati. Nah, selain itu, selain belum kelihatan jelas antara akar, batang, dan daun, lumut juga di sini memiliki berkas pembuluh atau jaringan pengangkut. Ya, kalau dalam tumbuhan tingkat tinggi itu ada floem dan xilem. Di mana floem itu jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis ya dari daun dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan kalau xilem itu mengangkut air serta garam-garam mineral dari bawah tanah ya dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini terdapat lagi bagian-bagian lumut ya yang dijelaskan pada slide ini. Yang pertama, akar lumut itu disebut sebagai rizoid. Nah, rizoid ini berfungsi untuk menempelkan tubuh si lumut ini pada substrat. Ya, substrat itu jadi pada inang. Jadi lumut ini kan sejenis tipikal hidupnya, cara hidupnya dia ini kan ada yang menempel pada substrat atau dia ini saprofit ya, menempel pada inangnya. Nah, si lumut ini ya untuk dia bisa menempel ke tubuh inangnya tentunya dia membutuhkan akar ya. Nah, akarnya itu disebut sebagai rizoid. Nah, sedangkan di sini ada ciri-ciri lain juga yang menyebutkan untuk perkembangbiakannya dengan cara metagenesis atau pergiliran keturunan. Kalau di Kingdom Monera kemarin ya, itu di bakteri, kita tahu kalau bakteri itu berkembang biak dengan cara pembelahan biner atau membelah diri. Nah, kalau pada lumut ini baik secara kawin ataupun tidak kawin, ini menggunakan pergiliran keturunan, yaitu menggunakan teknik metagenesis. Nah,
Untuk jenis-jenis lumut banyak sekali anak-anak ya yang ada di sekitar kita ya. Salah satunya itu ada lumut daun, lumut hati, ataupun juga lumut tanduk. Nah, yang di bawah ini gambar nih, ini merupakan contoh dari lumut tanduk ya. Kemudian yang di sini ini merupakan contoh dari lumut hati atau Hepaticopsidae. Nah, selain tadi ya menempel pada substrat atau pada inangnya, lumut ini juga hidupnya di daerah yang lembab. Ya, biasanya ada pada daerah-daerah yang jarang terkena sinar matahari. Contohnya pada batang-batang tumbuhan atau batang-batang tanaman yang memang dia sudah sudah tumbang. Ya, di situ batangnya memang sudah tidak hidup lagi, dan biasanya pada batang-batang tersebut dihinggapi lumut. Ataupun pada dinding-dinding kamar mandi kalian yang memang dirasa jarang dibersihkan. Nah, di situ kalau kita jarang membersihkan kamar mandi, maka akan terlihat warna-warna hijau ya yang ada di sekitar dinding kamar mandi. Nah, itu bisa berpeluang untuk dihinggapi atau ditumbuhi oleh lumut. Selain itu, contoh lainnya lumut tumbuh pada dinding-dinding yang ada di contohnya di air terjun ya. Biasanya kan ada yang dinding-dindingnya atau dinding tebingnya itu selalu terkena air sehingga dia lembab daerahnya. Nah, di situ lumut sangat senang sekali untuk menempati daerah yang lembab. Nah, oke, next ya, kita next sekarang ke setelah lumut ada paku ya. Jadi lumut dan paku ini dia tergolong ke dalam tadi ya tumbuhan tingkat rendah. Kalau ada pertanyaan besok, kenapa tumbuhan paku atau kingdom planta ini dia secara garis besar dibedakan menjadi dua, ada tumbuhan tingkat rendah, ada tumbuhan tingkat tinggi. Kenapa? Itu jawabnya karena untuk pembagiannya itu didasarkan karena cara perkembangbiakannya. Kalau yang tingkat rendah itu masih menggunakan spora ya dengan cara pergiliran keturunan tadi metagenesis. Kalau yang tumbuhan tingkat tinggi yaitu perkembangbiakannya menggunakan biji. Nah, selain dilihat dari tipikal perkembangbiakannya, bisa dilihat juga dari bentuknya. Nah, kalau di tumbuhan tingkat tinggi itu secara umum kita sudah bisa membedakan antara batang, akar, dan daun. Ya, tapi kalau pada tumbuhan paku dan lumut itu masih sulit untuk dibedakan ya antara akar, batang, dan daun. Atau sering juga disebut dengan istilah tumbuhan berkormus ya. Kormus itu sulit untuk dibedakan antara daun, batang, dan akarnya. Oke, yang kedua dari tumbuhan tingkat rendah tadi ya, ada paku. Paku ini nama lainnya adalah Pteridophyta. Kalau lumut tadi dia nama lainnya adalah Bryophyta. Sedangkan kalau paku yaitu nama lainnya adalah Pteridophyta. Kita tulis di sini Pteridophyta. Oke, paku atau Pteridophyta memiliki ciri-ciri yang pertama ya, akar, batang, dan daunnya sudah mulai bisa dibedakan. Nah, ini ya, jadi dia dari lumut kemudian ke paku dia bertransformasi atau sudah mulai
ada perubahan, walaupun belum secara utuh terlihat. Nah, selain sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, tumbuhan paku ini juga sudah memiliki yang namanya tadi jaringan pengangkut atau berkas pembuluh. Ya. Nah, pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sebagai sorus. Jadi, kalau kita melihat pada tumbuhan paku, di balik daunnya, ya di belakang daunnya itu ada sejenis bulatan-bulatan yang berwarna coklat. Nah, itu yang dinamakan sebagai sorus. Sorus ini yang nantinya berfungsi sebagai alat perkembangbiakannya, ya, dimana sorus di situ juga pengganti ya, pengganti dari kotak spora. Ya, kalau di tumbuhan kan mungkin di tumbuhan tingkat tinggi itu ada proses penyerbukan. Di situ bertemunya antara serbuk sari dengan kepala putik, ya. Kan di situ terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Tetapi kalau pada tumbuhan paku di sini sporanya ada di balik daun. Kalau yang di tumbuhan tingkat tinggi kan tadi benang sarinya atau serbuk sarinya ada di bunga. Nah, setelah itu sama perkembangbiakannya baik secara kawin ataupun tidak kawin, ya. Ini juga sama menggunakan pergiliran keturunan atau yang disebut juga dengan metagenesis. Oke, selanjutnya kita ke tumbuhan tingkat tinggi, ya. Oh ya, untuk jenis-jenis paku juga banyak ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa coba sambil searching di internet ya, jenis-jenis tumbuhan paku. Oke, selanjutnya kita ke tumbuhan berbiji ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Di tumbuhan berbiji ini dia sudah termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi. Kenapa Pak? Tumbuhan berbiji itu dia dikategorikan ke dalam tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, ya, sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ya, maksudnya perbedaannya sudah jelas. Kita bisa membedakan. Oh, kalau batangnya tuh bentuknya seperti ini, daunnya bentuknya seperti ini, akarnya bentuknya seperti ini. Nah, itu sudah bisa dibedakan antara masing-masing organ tumbuhan. Kemudian, dari perkembangbiakannya ya, kalau tumbuhan tingkat tinggi itu rata-rata ya memang sudah ini ya menggunakan biji untuk menghasilkan individu baru. Ya, contohnya ketika kita ingin menanam sebuah pohon, taruh pohon mangga ya. Biasanya ada juga yang kita mulai dari nol, kita nanam mulai dari biji manggahnya. Ya, ada yang kita taruh situ, kita kubur, terus beberapa hari kemudian akan muncul tunas baru. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, selain memiliki akar, batang, dan daun yang sudah dapat dibedakan, pada tumbuhan berbiji ini juga sudah ada berkas pengangkutnya atau jaringan pengangkut, ya. Nah, berdasarkan letak bijinya, ya, tumbuhan berbiji ini dibagi lagi menjadi dua, anak-anak, ya. Kalau tadi kan berdasarkan perkembangbiakannya, tumbuhan berdasarkan perkembangbiakannya dikategorikan menjadi dua, ada tingkat rendah dan tingkat tinggi. Tingkat rendah ada lumut dan paku, sedangkan di tingkat tinggi ada tumbuhan berbiji. Nah, di tumbuhan berbiji ini ternyata digolongkan lagi, ya, menjadi dua kelompok. Ada yang tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme, ada juga tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Nah, di sini masing-masing mempunyai ciri khas lagi, ya. Di mana pada tumbuhan berbiji terbuka ini, ya, letak bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah atau daging buah. Jadi gini, bijinya itu langsung kelihatan tanpa ditutupin oleh buah.
karena biji itu kan biasanya ada di dalam buah, ya. Nah, tetapi menempel pada daun, buah, pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, ataupun tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya disebut strobilus yang mengandung sporanium. Nah, pada tumbuhan berbiji terbuka ini contohnya adalah tanaman belinjo ya, belinjo, kemudian jagung ya. Jagung itu kan dia benar-benar biji-biji jagungnya itu tidak ditutupi oleh buah. Dan satu lagi ada yang namanya padi ya, juga termasuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka. Nah, selanjutnya ada tumbuhan berbiji tertutup nih, lawan dari tumbuhan berbiji terbuka. Kalau tadi terbuka itu berarti dia tidak diselubungi oleh daging buah. Nah, sekarang yang tertutup atau nama lainnya adalah angiosperme. Nah, ini merupakan tumbuhan yang bijinya itu ada di dalam buah. Biasanya alat perkembangbiakannya itu lebih dominan menggunakan reproduksi generatif ya, yaitu menggunakan bunga ya. Nah, kemudian di situ contoh-contoh dari tumbuhan berbiji tertutup itu banyak ya, yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada mangga, ya mangga itu kan bijinya ada di dalam buah. Kemudian ada pepaya, ada semangka, dan ada lain-lain ya, buah yang lain-lain. Nah, the next. Nah, sekarang kita masuk ke kingdom Animalia, di mana kingdom Animalia ini adalah anggotanya hewan-hewanan, ya. Nah, di kingdom Animalia ini, ya yang saya katakan tadi organismenya adalah hewan-hewanan. Dia diklasifikasikan atau digolongkan ke dalam dua kelompok. Ya, ada hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata, ada juga hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau disebut sebagai invertebrata atau avertebrata. Nah, di sini ada berbagai macam jenis filumnya ya. Ada sekitar 8 filum yang bisa kalian sambil baca juga nanti ya di buku paket. Karena di sini hanya disampaikan poin-poinnya. Yang pertama ada filum Porifera. Nah, filum Porifera ini contohnya adalah hewan-hewan yang memang dia itu berpori ya. Karena di situ ada katanya Porifera. Ya, contohnya hewan spons. Nah, mungkin kalian kalau tahu di kartun SpongeBob ya, itu merupakan contoh realnya ya dari hewan porifera. Dia ada rongganya, bolong-bolong. Kemudian yang kedua di filum Solenterata. Nah, contohnya ini adalah anggota ubur-ubur ya. Kemudian ada cacing pipih atau Platyhelminthes. Ya, contohnya ada cacing hati dan planaria. Kemudian ada cacing gilik ya. Ada Annelida nih di sini. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Kemudian ada nematoda nih, cacing-cacing kecil biasanya ya. Contohnya ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Selanjutnya ada arthropoda. Nah, arthropoda ini merupakan filum ya yang anggotanya ini terdiri dari hewan-hewan yang banyak memiliki ruas atau segmen ya. Jadi tubuhnya itu bersegmen-segmen, banyak itunya ya penyusunnya. Nah, selain itu di filum arthropoda ini dia juga merupakan filum terbesar ya, anggotanya yang paling banyak dari anggota-anggota lain yang ada pada hewan invertebrata. Nah, contohnya hewan-hewan yang bersegmen itu yang pertama ada udang, kemudian ada kepiting, kemudian ada serangga, dan lain-lain ya. Selanjutnya di kelas di filum Echinodermata. Nah, filum Echinodermata ini dia didominasi oleh hewan-hewan yang hidup di laut. Ya, contohnya bintang laut, kemudian landak laut, dan teripang. Yang terakhir ada filum
moluska. Nah, moluska ini biasanya dia ini organisme yang lunak dan organisme yang memiliki cangkang, ya. Contohnya ada bekicot, ya, kemudian ada kerang, kemudian ada juga siput, ya, dan cumi-cumi seperti itu. Ini ya, ini untuk yang invertebrata atau avertebrata, diinget-inget ya. Dalam istilah sains, saya kembali mengingatkan ya, kalau yang di awalnya itu huruf A, berarti dia tidak atau bukan ya. Ini kan terdiri dari dua kata, ada vertebrata, ini artinya tulang belakang, ini in ya. In itu sebenarnya di dalam, atau tulang apa namanya, tulang belakangnya itu ada di dalam ya. Tapi biar gampang ingatnya, ini gini aja, tulis A vertebrata. Ini tulisannya kurang kondusif ya. Vertebrata. Oke, dari depannya kemarin mungkin masih ingat ya anak-anak ya, ada istilah A. Kalau kita melihat di istilah sains, kalau ada huruf awalan A, itu berarti menandakan bukan atau tidak. Nah, di sini vertebrata ini diartikan sebagai tulang belakang. Nah, berarti kalau digabung, A vertebrata itu adalah hewan yang belum memiliki tulang belakang, ya, atau tidak memiliki tulang belakang. Oke. Selanjutnya di slide yang terakhir, nah ini ada hewan vertebrata ya. Tadi lawannya dari avertebrata atau invertebrata. Kalau invertebrata ataupun avertebrata, dia ini yang tidak memiliki tulang belakang. Tetapi kalau vertebrata dia sudah punya ya tulang belakang. Nah, di hewan-hewan vertebrata ini dia dibagi lagi menjadi beberapa kelompok ya, terutama dilihat dari kelasnya. Ya, di situ ada pisces, ada amfibi, ada reptil, ada aves, dan ada mammals. Ya. Nah, yang pertama ada superkelas Pisces, ya, di mana anggotanya ini adalah hewan-hewan ikan. Ya. Jadi sedikit cerita ya mengenai evolusi bagaimana sejarah adanya hewan ya di dunia ini. Pertama memang kalau saya mengacu dari bukunya Charles Darwin ya. Di situ pernyataan Charles Darwin, ilmuwan yang memang bergerak di bidang evolusi, dia pernah mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu semua berawal dari makhluk hidup yang hidup di air. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, makhluk hidup itu berevolusi ya. Dari yang hidup di air, kemudian itu kan pisces ya, ikan ya. Dan contohnya ada ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan mas. Nah, dari yang hidup di air, kemudian sudah mulai mencoba melakukan perubahan atau modifikasi. Nah, makanya pada kelas amfibi ini sering kita sebut sebagai hewan yang bisa hidup di dua alam. Nah, di amfibi ini contohnya adalah katak, kodok, kemudian ada salamander, ada Cecilia ya, cacing-cacing yang memang biasanya di kelas amfibi ini memiliki ciri-ciri selain dia itu kulitnya licin, dia juga hidup di dua alam ya. Nah, barulah di situ ada proses pemindahan ya, antara proses perpindahan dari hewan yang hidup di air kemudian dia bertransformasi atau sudah melakukan proses penyesuaian. Akhirnya di situ
sudah bisa, ada yang sebagian sudah bisa hidup di darat. Nah, selanjutnya di situ ada kelas reptil. Nah, pada kelas reptil ini murni sudah banyak yang hidup di darat ya. Walaupun ada juga reptil yang memang dia bisa hidup di dua alam. Nah, pada kelas reptil ini contoh-contoh hewannya adalah hewan-hewan yang memang memiliki sisik ya, bukan kulit tapi sisik. Selain sisik dia juga punya yang namanya paru-paru. Nah, pada kelas reptil ini sistem pernafasannya sudah mulai menggunakan paru-paru karena sudah tempatnya itu sudah lebih banyak di darat. Nah, contoh-contoh hewan reptil ini ya, boleh juga kalian kategorikan ke dalam hewan-hewan buas ya, hewan reptil ini. Ada buaya, kadal, penyu, ular ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelas Aves. Nah, pada kelas Aves ini merupakan anggota dari unggas dan juga burung ya. Ciri-cirinya pada Aves ini dia memiliki bulu ya, dan juga kelenjar minyak. Nah, ini jangan ketuker ya. Kalau kita itu sering ketuker ngebilangin terutama yang manusia ya. Ada rambut tangan, kemudian ada rambut-rambut yang apa namanya? Yang berada di sekitar wajah kita tuh disebut sebagai bulu. Salah ya. Yang bulu itu adanya pada kelas Aves ya. Yang terakhir ada kelas mamalia ya. Mana kelas mamalia ini memiliki ciri-ciri hewan-hewannya itu yang pertama memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, pada kelas mamalia ini biasanya memiliki kelenjar mame ya, atau kelenjar yang bisa digunakan untuk menyusui. Karena ciri-ciri hewan mamalia itu bisa menyusui. Contohnya adalah hewan gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Oke, alhamdulillah untuk penyampaian materi dari Pak Habib, Pak Habib rasa cukup ya. Harapannya nanti kalian pahami terlebih dahulu ya penjelasan yang Pak Habib sampaikan. Boleh nanti ketika kalian melihat video ini, kalian juga sambil melihat buku paket ya. Jadi biar bisa sambil ada pengetahuan lain juga yang kalian peroleh. Ya, jadi bukan hanya bersumber dari saya seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk penyampaian materi di sistem klasifikasi makhluk hidup ya, terutama pada klasifikasi kingdom plante ya, atau anggotanya tumbuh-tumbuhan, dan juga kingdom animalia yang anggotanya itu adalah hewan-hewanan. Ya, kalau ada yang belum paham terkait dengan materi, boleh nanti langsung ditanyakan ke Pak Habib lewat Japri saja. Insya Allah akan saya jawab ya pertanyaan dari kalian. Baik, mungkin itu saja anak-anak. Mohon maaf apabila selama Pak Habib menyampaikan atau menjelaskan materi dirasa kurang, atau kalian kurang paham, atau memang belum jelas ya. Harapannya kalian aktif ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan secara langsung dengan Japri ke saya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya Pak Habib mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sains.